Salam damai sahabat oase rohani Katolik yang terkasih. Apa kabar Anda? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, semangat, penuh dengan sukacita ya. Ada buaya terjebak kancil, buaya ditipu dengan cerdiknya. Barang siapa tidak menerima kerajaan Allah seperti anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Senang sekali saya Katarina Utami dapat menjumpai Anda dalam acara Oase Rohani Katolik. Edisi hari ini, hari biasa, pekan biasa ke-7. Saat ini telah hadir di studio kita Romo Yohanes Purnomo SX. Mari kita bersama menyapa beliau. Romo Purnomo, apa kabar Mo? Baik, terima kasih. Sehat selalu ya Mo? Sehat. Amin. Semangat selalu. Amin. Iya, Romo ingin menyapa sahabat Oase Rohani Katolik. Sahabat Oase Rohani Katolik, jumpa lagi dengan saya Romo Yohanes Purnomo SX dari Kongregasi Serikat Misionaris Xaverian. Semoga Anda sehat selalu, penuh semangat dan tetap berharap. Terima kasih Romo untuk kehadirannya di studio Oase Rohani Katolik. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita awali acara hari ini dengan doa. Marilah kita buka dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu karena pada hari ini kembali Engkau memberikan rahmat hari baru bagi kami. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami semakin menyadari akan kasih-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami semakin bergantung kepadamu seperti seorang anak kecil yang mempercayakan diri kepada orang tua mereka, karena kami yakin Engkau memiliki rencana yang terbaik bagi kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, bacaan liturgi pada hari ini, bacaan pertama dari kitab Putra Sirak bab 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Manusia diciptakan Tuhan dari tanah, dan kesana pula ia akan dikembalikan. Manusia dianugerahi Tuhan sejumlah hari dan jangka waktu, dan diberinya kuasa atas segala sesuatu di bumi. Ia dilengkapi kekuatan yang serupa dengan kekuatan Allah sendiri, dan dijadikan Allah menurut gambarnya sendiri. Di dalam segala makhluk yang hidup, Tuhan menanam rasa takut terhadap manusia, agar manusia merajai binatang dan unggas. Lidah, mata, dan telinga dibentuknya, dan manusia diberinya hati untuk berpikir. Tuhan memenuhi manusia dengan pengetahuan yang arif dan menunjukkan kepadanya apa yang baik dan apa yang jahat. Ia memasukkan matanya sendiri di dalam hati manusia untuk menyatakan kepadanya keagungan karya Tuhan. Maka manusia harus memuji nama Tuhan yang kudus untuk mewartakan karyanya yang agung. Tuhan masih menambahkan pengetahuan lagi dengan memberi manusia hukum kehidupan menjadi milik pusaka. Perjanjian kekal diikatnya dengan mereka, dan segala hukumnya dipermaklumkan kepada mereka. Mata mereka telah melihat kemuliaan Tuhan yang agung, dan suaranya yang dahsyat telah didengar telinga mereka. Tuhan berkata kepada mereka, "Jauhilah setiap kelaliman," dan masing-masing diberinya perintah mengenai sesamanya. Langkah laku manusia selalu terbentang di hadapan Tuhan dan tak tersembunyi bagi matanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi dengan Mazmur tanggapan refren, "Kekal abadilah kasih setia Tuhan atas orang yang takwa kepadanya." Kekal abadilah kasih setia Tuhan atas orang yang takwa kepadanya. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takwa. Sebab Dia sendiri tahu dari apa kita dibuat. Dia sadar bahwa kita ini debu. Kekal abadilah kasih setia Tuhan atas orang yang takwa kepadanya. Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berkembang. Apabila angin melintasinya, maka lenyaplah ia dan tempatnya pun tidak diketahui lagi. Kekal abadilah kasih setia Tuhan atas orang yang takwa kepadanya.
Tetapi kekal abadilah kasih setia Tuhan atas orang-orang yang takwa kepadanya. Sebagaimana kekal abadilah kebaikannya atas anak cucu mereka, asal saja mereka tetap berpegang pada perjanjiannya. Kekal abadilah kasih setia Tuhan atas orang yang takwa kepadanya. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah Engkau Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada kaum sederhana. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Inilah Injil suci menurut Markus. dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Melihat itu, Yesus marah dan berkata kepada mereka, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sungguh, barang siapa tidak menerima kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Kemudian Yesus memeluk anak-anak itu, meletakkan tangan ke atas mereka, dan memberkati mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, setelah kita mendengarkan bacaan liturgi pada hari ini, mari kita dengarkan permenungan yang akan disampaikan oleh Romo Purnomo. Ya Romo, ini bacaan pertama kita diambil dari kitab Putra Sirak Romo. Ya. Ini sangat jarang nih Romo dibacakan di ini ya Romo, di kalender liturgi. Ya, Putra Sirak sebenarnya kitab yang sangat bagus. Karena apa? Karena dia memberikan kebijaksanaan yang sederhana. Tidak perlu kita istilahnya menafsirkan kembali. Karena sudah jelas, sudah lengkap dan dengan bahasa yang sehari-hari. Karena jadi simple gitu ya, sangat Romo. sederhana sekali. Lebih mudah bagi kita untuk memahaminya. Cuma mempraktekannya itulah yang tidak mudah. Ya. Setiap kebijaksanaan tentulah membutuhkan pemikiran yang sangat lengkap, sangat kuat, sangat hebat. Tetapi tentulah untuk dijalankan membutuhkan energi yang tidak mudah, membutuhkan kekuatan yang cukup besar. Karena apa? Karena kerap kali manusia tidak percaya akan kebijaksanaan. Padahal sudah dikatakan dengan jelas, yang pertama, bahwa manusia itu diciptakan seturut dengan rencana Allah, seturut dengan gambar Allah. Berarti kan sudah otomatis di dalam diri manusia itu sudah ditanamkan program yang dari Allah sendiri. Dan kebanyakan program yang ditanamkan adalah untuk program yang baik. Bahkan dikatakan tadi, programnya adalah untuk kehidupan. Ya, kehidupan bukan untuk kematian. Maka sudah pasti bahwa program yang diberikan Allah adalah untuk kehidupan kita, manusia. Tetapi apakah kita sungguh-sungguh mempercayai itu? Itulah persoalan kita. Karena relasinya sama. Seperti bacaan Injil nanti yang akan kita bahas. Kita adalah anak-anak Allah. Tetapi kerap kali, apakah kita sungguh menyadari bahwa kita harusnya tergantung kepada Dia? Harusnya mengandalkan Dia. Dan kebanyakan memang tidak. Karena kita sudah dikasih rencana yang baik dan kerap kali memilih rencana kita sendiri yang belum tentu adalah rencana yang baik. Maka Putra Sirak hari ini, Bu, memberikan gambaran yang bagus sekali bagi kita untuk kembali menyadari akan program hidup yang sudah ditanamkan Allah. Sebentar lagi kita akan memasuki masa Prapaskah sebagai
dikatakan sebagai retret agung bagi kita. Dan saudara-saudari kita yang Muslim juga sudah memasuki masa puasanya. Mereka juga mengadakan puasa. Kita juga diajak berpuasa, berpantang, dan terlebih adalah bertobat. Itulah yang pertama yang harus kita sadari. Pertobatan yang akan membawa kita untuk kembali, istilahnya kalau komputer di-reset kembali programnya. Karena mungkin sudah terlalu lambat jalannya, sudah tidak mungkin lagi untuk ditambah dengan program yang baru. Maka kerap kali harus dilihat kembali program-program mana yang tidak baik, dan itu harus dihapus dulu. Sehingga program yang sungguh yang dari Allah, itulah yang kembali bekerja dengan baik. Itu dalam bacaan pertama. Tetapi tentulah banyak detail-detail lagi yang harus dijabarkan. Ya. Tetapi yang paling pokok adalah itu, bahwa yang pertama Allah telah memberikan program hidup dalam diri kita. Dan program itu yang harusnya jalan. Kita boleh menambah program, tetapi harus program yang sungguh-sungguh bisa bekerja sama dengan program dari Allah itu. Ya cuma masalahnya adalah manusia mau menerimanya atau tidak gitu ya. Ya, itu juga masalah pokoknya. Ya Romo, silakan dilanjutkan lagi. Ya, kemudian yang kedua itu dikatakan tadi, seringkali kita merasa bahwa tidak mudah mengikuti program Allah. Karena apa? Sekali lagi bahwa kita tidak percaya bahwa program itulah yang terbaik. Program itulah yang akan bisa berjalan atau kompatibel dengan diri kita. Maka itu yang terus harus kita sadari. Kita harus bekerja sama dengan program itu. Yang kedua, Allah sendiri telah memberikan kuasa. Karena kita selalu mengatakan bahwa ini terlalu berat, ini tidak mudah. Itulah kelemahan kita manusia. Ketidakpercayaan kita kepada Allah. Allah sudah memberikan rahmat-Nya. Allah sudah menyediakan kuasanya. Tinggal kita mau atau tidak bekerja sama dengan kuasa itu. Cuma itu kuncinya. Kuncinya adalah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, membiarkan program itu running, berkarya di dalam hidup kita, dan kita mendukung program itu, menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Nanti baru kita akan lihat, oh iya, ternyata program Allah adalah yang terbaik. Program Allah adalah memberikan kebahagiaan, kehidupan yang sejati bagi kita. Itu yang pertama, Ibu. Ya. Kemudian yang kedua, masih ada lagi, yakni kita diajak untuk mentaati aturannya. Ya, kerap kali ketika kita membeli gadget yang baru, selalu ada buku panduan. Nah, buku panduan itulah yang tetap harus kita pegang. Syukur-syukur kalau kita pelajari dulu buku panduannya. Karena kerap kali kita langsung saja inginnya menggunakan gadget itu tanpa mempelajari dulu panduannya seperti apa. Dan ketika sedang running, kita tidak tahu lagi kapan atau bagaimana cara menghentikannya. Itulah kita manusia. Maka Allah pun memberikan petunjuknya kepada kita. Sehingga kita bisa belajar dulu. Maka dikatakan kita diajak untuk mentaati perjanjian yang ada. Tujuan perjanjian yang diberikan oleh Allah adalah untuk kebaikan kita. Nah, itu. Ketika kita mentaati perjanjian itu, maka kita sudah menjalankan sesuai dengan programnya. Dan ketika kita menjalankan sesuai dengan programnya, maka harapannya adalah kita bisa mencapai apa yang sudah direncanakan Allah bagi kita, yakni kehidupan yang penuh kebahagiaan. Ya Romo, sungguh sangat baik sekali ya Romo kalau kita mengikuti tadi program yang direncanakan Tuhan bagi kita, yaitu kehidupan yang bahagia. Dan juga kita menaati peraturan dari Tuhan untuk kita jalankan ya Romo. Betul. Tapi ya tadi masalahnya adalah bahwa ketidakpercayaan manusia nih Mo. Jadi gimana caranya supaya manusia itu bisa percaya? Yang pertama adalah menyadari bahwa kita adalah ciptaannya. Ya, sebagai ciptaan tentulah kita harus mempercayakan diri kepada yang menciptakan. Ya, karena kalau tidak berarti kita sudah menyalahi aturan dari program yang sudah disediakan tadi. Ya,
Itu yang pertama adalah mempercayakan diri kita kepadanya. Yang kedua tentulah dikatakan tadi juga di dalam bacaan pertama di Putra Sirah, kita diberi hati untuk berpikir. Ya, seringkali kita mengatakan bahwa berpikir ya dengan otak. Ya kan? Tetapi Allah mengajak kita lebih jauh lagi. Cobalah berpikir dengan hati. Oh, ini lebih dalam lagi Lebih ya, dalam Mo? lagi kan? Bukan hanya pikiran tapi juga hati ya? Iya. Bagaimana caranya tuh, Mo? Karena kan dikatakan bahwa hati manusia itu adalah suara Tuhan. Ya, karena Allah sendiri menanamkan di sana hatinya. Bahkan dikatakan mata hati ditanam di sana. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk melihat kemuliaan Allah. Dan itulah yang kerap kali kurang dalam diri kita. Karena kita menutup diri, menutup hati kita. Tidak mau membukanya. Padahal kalau kita membukanya, kita akan melihat seluruh rencana Allah adalah baik. Karena dikatakan juga di dalam kitab Kejadian ya, ketika Allah menciptakan manusia, Dia mengatakan sungguh amat baik. Ya, maka tentulah kebaikan yang ada di sana. Dan ketika kita melihat kebaikan itu, maka otomatis hati kita pun akan cenderung untuk membalas kebaikan itu dengan taat. Yang pertama dengan taat. Karena ketaatan kita akan membuat Allah lebih mudah lagi untuk mengarahkan kita. Tanpa ketaatan, Allah memiliki kesulitan untuk mengarahkan kita, untuk menjalankan rencananya. Maka yang harus dijalankan bagi kita adalah ketaatan dulu. Ya. Jadi pertama adalah sadar kita adalah tadi Romo katakan ciptaan Allah. Ya. Lalu kita berpikir bukan hanya dengan otak, tapi dengan ini adalah sesuatu yang menarik nih, dengan mata hati nih, Mo. Ya. Dan kemudian kita taat dengan peraturan Allah. Maka kita sudah dapat bekerja sama dengan program yang Allah jalankan untuk kita, untuk kehidupan yang bahagia ya, Mo. Ya, silakan dilanjutkan lagi. Ya. Oke, selanjutnya kita juga diajak untuk mengenal yang baik dan yang jahat. Ya. Allah sudah menanamkan di sana kebaikan-kebaikan yang ada. Tetapi kerap kali kita manusia ingin lebih dari Allah. Ingin merasa bahwa kita tahu mana yang baik, mana yang jahat. Ya. Padahal sebenarnya Allah sendiri sudah menanamkan di dalam hati kita sensor untuk tahu, oh ini baik, oh ini jahat. Maka dikatakan bahwa suara hati adalah suara Allah. Tetapi kerap kali suara hati dibengkokkan. Ya. Dibengkokkan oleh siapa? Oleh iblis. Iblis yang ingin mengajak kita menjauh dari Allah. Seperti yang terjadi dengan manusia pertama, Adam dan Hawa. Allah sudah memberikan kebaikan kepada mereka. Tetapi mereka masih tetap saja ingin mencari, ingin tahu bahwa mereka juga menjadi bijaksana seperti Allah, mengetahui yang baik dan benar. Dan itulah kelicikan iblis masuk ke sana dan dengan mudah manusia jatuh. Karena manusia sendiri masih dalam kebimbangan, masih dalam keraguan. Apakah Allah sungguh-sungguh menjadikan mereka itu baik adanya? Itulah keraguan manusia yang dimanfaatkan oleh setan. Maka setan ketika membujuk manusia, dia memberikan satu kunci yang tentulah kita sendiri tahu. Iri hati. Iya kan? Iri hati. Allah mengatakan bahwa segala sesuatu boleh kamu makan. Tetapi setan mengatakan tentulah Allah tidak mengizinkan kamu memakan semua buah-buahan ini. Dan Hawa mengatakan tidak, Allah mengizinkan semua, hanya satu yang tidak. Dan disitulah kita jatuh. Manusia pertama jatuh karena dia iri. Kenapa Allah tidak memberikan seluruhnya? Kenapa yang satu dipegangnya? Itulah manusia. Keserakahan manusia sudah ada sejak manusia pertama. Ingin mengambil seluruhnya, tidak membiarkan Allah yang tetap mengambil kontrol dalam hidup kita. Ya, Romo.
Jadi untuk kesimpulannya dari bacaan pertama ini, Romo? Ya. Yang pertama, kita diajak untuk mengikuti kembali program yang sudah ditanamkan Allah dalam hati kita. Dengan cara apa? Pertobatan itu yang pertama. Yang kedua, kita diajak untuk kembali membuka mata hati kita. Karena di sana Allah telah menanamkan mata hatinya untuk melihat keagungannya. Dan dengan melihat keagungannya, kita akan mampu untuk lebih mempercayakan diri kita kepadanya. Ya, baik Romo, sangat luar biasa sekali. Di sesi ini yang pertama renungan Romo, nanti kita akan lanjutkan di sesi yang kedua. Baik. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan lanjutkan nanti di sesi yang kedua. Tetaplah di tempat Anda. Salam jumpa sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Oase Rohani Katolik sesi yang kedua. Masih bersama dengan Romo Yohanes Purnomo SX dan saya Katarina Utami. Bagi Anda yang ingin mengirimkan saran atau Anda ingin sharing iman, Anda dapat langsung menghubungi alamat email kami orkkaj2021@gmail.com atau langsung menghubungi nomor telepon kami 0881-0251-33438. Sekarang kita lanjutkan permenungan kita di sesi yang kedua ini. Ya Romo, ini yang sesi kedua ini mengenai anak-anak nih Mo. Silakan. Sahabat Oase Rohani Katolik, bacaan Injil hari ini sangat singkat. Tetapi kalau kita mau menjabarkannya itu cukup panjang. Dan apalagi kalau kita mau melaksanakannya, itu membutuhkan perjuangan yang tidak mudah. Karena apa? Ini adalah relasi antara kita dengan Allah yang digambarkan sebagai relasi kita dengan orang tua, anak dengan orang tua. Ya, kerap kali kita sebagai anak itu tidak mudah untuk mengenali kasih orang tua. Ya, meskipun orang tua sudah bekerja keras, berjuang mati-matian untuk kita, anak-anaknya. Tetapi anak-anaknya kerap kali tidak menyadari akan kasih itu. Itulah gambaran yang pertama. Sama dengan kita, dengan Allah. Allah telah bekerja begitu beratnya bagi kita. Bahkan Dia sudah mengutus anaknya yang tunggal untuk turun, untuk melihat seperti apa sih sebenarnya kehidupan mereka kok tidak mengikuti kehendakku. Nah, maka Allah sebenarnya sudah bekerja keras untuk memahami keinginan-keinginan dari manusia. Sama seperti kalau kita koneksikan dengan bacaan dari Putra Sirah tadi. Ya, Allah sudah memberikan programnya dengan baik. Kita tinggal menjalankannya. Tetapi karena kita, manusia, kerap kali tidak mau menjalankan program itu karena tidak mempercayai akan rencana Allah yang lebih baik, maka tidak mudah bagi Allah sendiri untuk mewujudkan rencana itu. Sama dengan kita, anak-anaknya. Anak-anak selalu mencari jalan mereka sendiri. Kadang-kala memang tidak salah, ya kan? Tetapi yang perlu disadari adalah orang tua lebih banyak memiliki pengalamannya. Mereka memberikan nasihat, memberikan larangan, memberikan perintah, tujuannya hanya satu pasti, adalah untuk kebahagiaan anak-anaknya. Ya, sama dengan Allah. Allah memberikan perintah, memberikan perjanjian, memberikan larangan, memberikan nasihat, tujuannya hanya satu, untuk kebahagiaan kita, manusia. Tetapi sekali lagi, sama seperti anak-anak, kita sama selalu ingin mencari jalan kita sendiri. Menjalankan apa yang menjadi rencana kita sendiri. Dan itulah yang terjadi. Maka ajakannya kembali adalah kita untuk mempercayakan diri sepenuhnya kepada Allah. Untuk bisa mempercayakan diri sepenuhnya kepada Allah, tentulah kita harus merasakan dulu akan kasih-Nya. Karena tanpa merasakan kasih Allah, tidak mungkin kita akan bisa mempercayakan diri. Sama seperti anak-anak kepada orang tua. Ketika anak-anak bisa merasakan kasih orang tuanya,
maka otomatis mereka akan bisa mempercayakan diri kepadanya. Tetapi kalau tidak, mereka akan mencari jalan mereka sendiri. Dan kebanyakan adalah itu. Karena apa? Karena kasusnya sangat kompleks ya, apalagi zaman ini ya, zaman ini tidak mudah, zaman now ya. Kerap kali ada anak-anak muda datang kepada saya mengatakan, "Romo, orang tua saya tidak mencintai saya." Saya tanya, "Kenapa?" Ya, mereka tidak memperhatikan kami lagi. Mereka terlalu sibuk dengan pekerjaan sehingga tidak ada waktu bagi kami. Ya, itu anak-anak kan ya. Saya mengatakan bahwa ya kalau yang dibutuhkan olehmu hanyalah kebersamaan, tentulah orang tuamu akan memberikan itu. Tetapi yang dibutuhkan oleh kamu itu banyak sekali. Ya, kebutuhan-kebutuhan lain yang harus dipenuhi. Entah untuk biaya sekolahmu, untuk beli baju, untuk beli buku, untuk makananmu dan sebagainya. Maka orang tua pun harus membagi-bagi waktu. Maka kamu pun sebagai anak harus tahu bahwa orang tua bekerja keras adalah untuk kamu. Sama seperti Allah yang terus bekerja keras untuk kita. Tetapi kepada orang tua pun saya mengatakan bahwa kalian juga harus menyadari bahwa kebutuhan dari anak-anak bukan hanya materi. Tetapi lebih kasih juga sangat dibutuhkan. Karena materi tidak cukup untuk kembali membangun diri mereka. Sama dengan Allah, Allah tidak terus hanya memberikan materi. Tetapi kita manusia yang kita cari kebanyakan adalah materi dulu, ya kan? UUD mau, ujung-ujungnya duit. Ya itu yang kita cari. Tapi Allah memberikan dulu kebijaksanaan. Dikatakan tadi di Putra Sirah. Kebijaksanaan yang ditanam di dalam hati kita. Mata hati kita menjadi mata hati Allah untuk melihat keagungannya. Nah, itulah yang penting bagi kita juga. Relasi kita dengan Allah adalah sama seperti relasi kita dengan seperti anak dengan orang tua. Maka yang pertama adalah kesediaan untuk mendengarkan. Ya, kesediaan untuk mendengarkan nasihat dari Allah. Kesediaan untuk mengikuti apa yang menjadi bimbingan dari Allah. Sehingga akhirnya kita tahu bahwa, ternyata yang diberikan oleh Allah adalah yang terbaik bagiku. Ya, Romo. Tadi Romo katakan pertama adalah percaya diri sepenuhnya kepada Allah. Jadi kita harus mempercayakan apapun situasi kondisi kita pada saat ini kepada Allah ya. Tapi kan agak sulit itu ya. Jadi gimana caranya tuh supaya di dalam situasi kita yang sekarang ini kita tuh benar-benar bisa percaya diri. Maksudnya mempercayakan diri kita kepada Allah, hanya kepada Allah, karena banyak godaan-godaan nih mau di luar sana ya kan. Jadi gimana sih supayanya, mungkin kalau Romo ada pengalaman atau pengalaman dari umat gitu. Ya, godaan yang pertama sebenarnya adalah kesombongan. Ya, kesombongan dari manusia. Kenapa? Karena Allah sudah tahu mana yang baik, yang terbaik, bahkan yang terbaik bagi kita. Tetapi kita seringkali mengatakan bahwa kamilah yang tahu, kamilah yang mengerti apa yang harus kami jalankan. Sama seperti anak-anak. Ya, kerap kali orang tua sudah memberikan nasihatnya, bimbingannya, tetapi mereka mengatakan, Mama, Papa itu kan sudah lampau. Itu kan sudah lampau. Saat ini kan beda. Itulah yang seringkali dikatakan kesombongan dari kita. Seolah-olah kitalah yang sudah tahu arahnya. Padahal belum tentu. Ya. Maka pengalaman dari orang tua membantu kita, anak-anaknya. Pengalaman dari Allah sendiri akan membantu kita, manusia. Karena Allah selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Maka dari pengalaman-pengalaman itulah kita diajak untuk berani mempercayakan diri. Karena sama seperti ketika kita masih bayi. Apakah kita sudah bisa menjalankan semuanya sendiri? Enggak. Ya. Ketika kita masih sudah bisa berjalan pun, kemanapun kita diajak orang tua kita akan ikut. Iya kan? Kita percaya bahwa apa yang akan dilakukan oleh orang tua kita adalah untuk yang terbaik. Ya, meskipun kita tidak tahu mau dibawa kemana, tetapi kita tahu selama masih bersama dengan mereka, kita akan aman, kita tidak akan kelaparan, kita akan memiliki kebahagiaan. Tetapi ketika sudah SMP, apalagi SMA,
Sudah punya pikiran sendiri. Sudah punya pikiran sendiri, sudah merasa bahwa kami sudah dewasa, kami akan menentukan arah kami sendiri. Dan itulah kesombongan manusia yang harus mulai kita sadari, pertobatan batin yang harus kita olah kembali, kita lihat kembali apakah benar yang sudah saya lakukan adalah sesuai dengan kehendak Allah atau tidak, ataukah hanya karena saya mengikuti apa yang menjadi rencana hidup saya sendiri. Ya. Ada lagi yang ingin disampaikan mau di sesi yang kedua ini? Kita diajak yang pertama untuk kembali menyadari akan kasih Allah yang begitu besarnya. Dan kasih itu yang akan terus mendampingi kita, membantu kita untuk membiarkan Allah yang membimbing kita, Allah yang menguasai kita. Jadi bukan kita yang merasa tahu, karena Allah lah yang maha tahu. Dan kita harus mengikuti apa yang menjadi rencananya di dalam kehidupan kita. Itu saja, Ibu. Itu ya, Mo. Ya, oke, Romo. Terima kasih, Romo. Romo, sebelum kita akhiri acara kita hari ini, ada 1-2 patah kata terakhir untuk sahabat Oase Rohani Katolik. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik, kembali kita diajak untuk membuka hati kita. Allah telah menanamkan mata hatinya di dalam hati kita, sehingga kita bisa melihat kemuliaannya. Karena dengan melihat kemuliaan itulah, maka kita akan berani mempercayakan diri kita sepenuhnya. Karena kita tahu bahwa apa yang kita lihat adalah sesuatu yang terbatas. Tetapi Allah bisa melihat lebih dari apa yang kita lihat. Maka mempercayakan diri kepadanya adalah kunci utama kalau kita ingin merasakan kasih-Nya. Ya, baik Romo, luar biasa sekali permenungan hari ini. Semoga kita semua yang mendengarkan, sahabat Oase Rohani Katolik yang mendengarkan permenungan dari Romo Purnomo akan mempercayakan diri sepenuhnya kepada Allah. Amin. Amin. Terima kasih Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita akhiri acara hari ini dengan doa dan berkat kasih karunia Allah melalui Romo Purnomo. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, kami adalah anak-anak-Mu yang kerap kali menjauh daripadamu karena kami merasa bahwa kami sudah dewasa, kami merasa bahwa kami sudah tahu apa yang harus kami lakukan, rencana-rencana yang harus kami jalankan. Maka ajarlah kami kembali menjadi seperti anak kecil, mampu untuk mempercayakan diri kepadamu sebagai orang tua kami, sehingga kami sungguh-sungguh dapat mengalami rahmat kasih-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berilah kami hati yang penuh dengan kerendahan untuk menyadari akan belas kasih-Mu, akan rahmat-rahmat-Mu yang sudah selalu Engkau curahkan di dalam diri kami, di dalam kehidupan kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersama Roh-Mu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikianlah acara kita pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Romo Purnomo dapat menambah semangat iman bagi kita untuk percaya diri sepenuhnya kepada Allah. Akhir kata, kami berdua, Romo Yohanes Purnomo SX dan saya Katerina Utami, pamit undur diri. Sampai jumpa pada edisi Oase Rohani Katolik berikutnya.